3, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mikrobiologi dan parasitologi, di mana deskripsi mata kuliah ini yaitu mempelajari mikroorganisme, pengendalian pertumbuhan mikroorganisme, serta hubungannya dalam farmasian. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2, di mana mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar tentang keilmuan farmasi dengan indikator kinerja, dapat menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, anatomi fisiologi tumbuhan, mikrobiologi dan parasitologi, dan prinsip kimia, fisika, dan biokimia. Kemudian CPMK atau capaian yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah memahami perkembangan mikroba, nutrisi yang dibutuhkan, kemudian mekanisme pengendalian pertumbuhan mikroba, sifat parasit, dan faktor virulensi. Bahan kajian atau materi yang akan diberikan sesuai dengan CPMK yang pertama adalah dasar-dasar mikrobiologi farmasi, jenis dan habitat mikrobia, pengendalian pertumbuhan mikroorganisme, nutrisi mikrobia, pertumbuhan mikrobia, agen antimikrobia, penyakit infeksius, resistensi bakteri, animal virus, kemudian mikrobia eukariotik, parasitologi, dan yang terakhir adalah penetapan angka lempeng. Perkuliahan ini disampaikan menggunakan dua metode secara asinkronus dan asinkronus. Sinkronus melalui tatap muka, sedangkan asinkronus melalui learning management system untuk berdiskusi dan mengupload tugas serta evaluasi tugas. Metode pembelajaran yang saya gunakan untuk menyampaikan mata kuliah yaitu student centered learning, di mana metode ini melibatkan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Selain menggunakan ceramah, saya juga menggunakan metode small group discussion dan case study. Assessment untuk mahasiswa setelah perkuliahan dilakukan melalui tes objektif kuis di Edlink. Kemudian untuk tugas dilakukan melalui modul dan presentasi yang telah ditentukan penilaiannya menggunakan rubrik penilaian. Kemudian untuk penilaian mahasiswa terdiri dari 50% nilai tengah semester yang diperoleh dari 7 pertemuan di awal dan UTS, serta 50% nilai akhir semester yang diperoleh dari 7 pertemuan akhir dan ujian akhir semester atau UAS. Masing-masing terdiri dari 4 komponen, yaitu tugas kelompok dan individu 40%, soft skill ya meliputi disiplin, presensi, keaktifan itu adalah 10%, tes objektif berupa kuis 10% dan ujian sebesar 40%. Selanjutnya saya akan menyajikan video pengajaran saya di kelas dengan membawakan materi pada pertemuan pertama yaitu dasar-dasar mikrobiologi farmasi. Selamat menyaksikan. Semuanya? Perkenalkan, nama saya Maria Marbadikawati. Kalian semua bisa panggil saya Bu Ima. Hari ini pertemuan pertama kita untuk mempelajari mata kuliah mikrobiologi farmasi ya semester 2 ya? Semester genap ya? Iya. Sebelumnya bisa diisi dulu nanti presensinya. Di sini ada scan barcode, tinggal di scan aja untuk barcode-nya. Kemudian nanti Anda tinggal di checklist aja kehadirannya. Kira-kira ada yang tidak masuk nggak dari teman-teman yang ada di sini? Masuk semua? Masuk semua ya. Ada berapa ya? 16, 18, 16 ya? 16. Oke. Sudah diisikan barcode-nya? Sudah. Sengaja kita mulai di Nah, jadi ini mungkin perdana ya. Jadi biasanya Anda belajar untuk yang berkaitan dengan farmasi. Kalau di semester 1 kemarin ada biologi ya kan, kemudian ada anatomi. Nah sekarang kita ke mikrobiologi. Jadi nanti ini adalah dasar supaya Anda bisa mempelajari tentang spesialis antibiotik itu apa saja. Jadi nanti sebelum Anda belajar tentang antibiotika dan antimikroorganisme yang lain, nanti Anda akan belajar tentang mikrobiologi itu terlebih dahulu. Nah yang pertama, mikrobiologi sendiri ini berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah mikros yang artinya kecil dan bios artinya hidup dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang mikrobiologi atau kehidupan kecil. Kemudian juga pengertian
mejanya. Nggak apa pakai meja, nggak akan terjadi apa-apa sama mejanya. Karena virus butuh kehidupan untuk dia bisa berkembang biak. Ya. Dalam perkembangannya, virus tidak lagi digolongkan dalam makhluk hidup, namun khusus disebut dengan materi genetik. Di materi genetik yang isinya cuma DNA atau RNA untuk virus. Nah, ini perbedaannya. Jadi bisa saya ringkas jadi supaya Anda bisa
mikroba dapat diisolasi kembali dari jasad yang telah dijadikan sakit tersebut. Jadi, nah ini mikroba ya, targetnya apa? Yang seperti antraks tadi harus ada di hewan yang sakit. Kemudian harus bisa diisolasi, kemudian dibiarkan. Nah, hasil biarkannya kalau dikasihkan ke hewan yang sehat harus menimbulkan penyakit yang sama. Dan kemudian kalau diisolasi lagi harus punya harus sumbernya harus sama juga. Jadi harus sama-sama antraks dari hewan yang sehat kemudian sakit itu. Jadi dari sakit kemudian diisolasi, isolasikan sehat, hewan sehat jadi sakit lagi. Nah, hewan yang sakit ini penyebabnya harus sama seperti hewan yang sakit, hewan lain yang sakit tadi di awal. Seperti itulah postulatus kesimpulannya. Jadi kalau sudah seperti itu baru bisa disimpulkan, oh kalau gejala seperti ini penyakitnya adalah ini. Mengapa seorang ilmuwan farmasi atau praktisi farmasi membutuhkan pemahaman pengetahuan mikrobiologi yang baik? Yang pertama, ilmu farmasi sangat luas sekali. Ya kan, Anda di sini belajar banyak sekali ya. Saking banyaknya sampai nggak tahu ya apa lagi kemudian belajar di sini ya kan. Jadi adalah gabungan dari ilmu dasar farmasi sampai dengan ilmu sosial. Anda kan belajar nanti di semester akhir ilmu sosial itu seperti komunikasi, ya kan, manajemen, itu ilmu sosial. Jadi farmasi tidak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa hanya saya cuma mau belajar obat di sini, nggak bisa. Semua harus belajar. Kemudian yang kedua, inti ilmuwan farmasi adalah seorang profesional yang memahami secara mendalam produksi dan penggunaan obat. Jadi mulai dari kalau di sini ya, kalau di bahan alam itu jadi ada mulai dari riset. Jadi kita teliti dulu, kemudian diproduksi, mulai masuk produksi, kemudian digunakan. Jadi bukan hanya sekedar saya tahu saya mau beli, saya sakit kepala saya beli Panadol, atau saya nyeri gitu ya, saya beli asam mefenamat, tidak seperti itu. Obat A khasiatnya B, obat C khasiatnya D, tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Ya. Kemudian yang ketiga, melibatkan setiap tahap produksi obat-obatan. Yang pertama penemuan dan penelitiannya ya, jadi risetnya. Yang kedua formulasi, jadi sudah dapat nih bahan aktifnya, diapakan, disimpan, enggak dong. Ya, harus diformulasi supaya bisa diterima tubuh nih, supaya kita bisa manfaatkan khasiatnya. Kemudian pembuatan obatnya, formulasinya udah ada. Kita mulai coba untuk buat dan diproduksi. Lalu, nah ini yang terakhir, pengendalian regulasi dan jaminan mutu. Jadi kalau sudah diproduksi, apakah bisa langsung disebarkan atau dijual? Tidak, harus diuji dulu mutunya dan jaminan dan pengendalian regulasinya seperti obat narkotik. Kan nggak bisa dong kita beli di apotek, nggak bisa beli obat narkotik dong. Nah, seperti Anda simpel mau beli obat apa namanya pola angin itu nggak bisa. Mekanismenya harus jalan. Kemudian terlibat secara khusus dalam mengawasi keamanan dan penggunaan obat secara efektif di masyarakat dan rumah sakit. Jadi banyak ya, unit kerjanya banyak dan yang dikerjakan juga banyak dari tiap unit ini. Termasuk yang terlibat secara khusus dalam mengawasi keamanan dan penggunaan obat secara efektif di masyarakat dan rumah sakit. Masyarakat contohnya apa? Di rumah. Anda kan kalau tahunya kan kalau orang sekolah sama ditanya obat ini apa, obat ini apa, obat ini apa. Anda tahu. Saya tahu obat ini buat A, saya tahu obat ini buat B. Tapi jangan pernah sekali-sekali Anda menganjurkan orang untuk kasih. Karena apa? Itu ranahnya di medis. Jadi ada namanya diagnosis. Karena dokter itu sebelum memberikan resep obat pasti dia juga ada diagnosis, dan diagnosis itu tidak hanya sekedar oh kalau gejala seperti ini obatnya ini, tidak hanya sesimpel itu. Dokter juga butuh data pembanding seperti uji lab, ya kan, kemudian ronsen, CT scan, MRI dan segalanya untuk menegakkan diagnosis. Jadi tugas Anda apa? Tugas Anda adalah mengawasi. Nah, jangan sampai dalam lingkup kecil keluarga aja deh, keluarga aja jangan sampai keluarga Anda salah mengkonsumsi obat. Mengapa standar kualitas mikrobiologi dibutuhkan untuk menguji produk farmasi? Produk harus aman dan berguna. Kemudian mikroorganisme patogen ini bagaimana mikroorganisme ini mengontaminasi produk?
ada tidak yang sebagai obatnya? Maksudnya dia orang sakit, nah obatnya itu bukan obat gitu, tapi dari suatu mikroorganismenya itu. Oh gitu. Jadi mungkin dari simpelnya ya. Jadi mikroba itu ada juga yang punya khasiat dalam pengobatan. Tapi tidak terus ketika kita ketemu mikroba kita ambil terus kita minum, enggak ya. Jadi ada proses untuk sintesisnya dan formulasi obatnya tadi. Jadi kalau Anda pernah dengar obat penisilin, nah itu dari mikroba namanya penicillium, dari jamur namanya Penicillium notatum. Jadi untuk ini ya, jadi untuk kita kembali sebentar. Nah, untuk menjawab ini, jadi penemuan dan penelitian obat itu tidak hanya dari tumbuhan, bisa dari mikroorganisme, bisa dari marine atau sumber daya kelautan, bisa dari hewan. Nah, salah satunya kalau Anda tahu antibiotik itu juga kebanyakan dari jamur, bisa dari bakteri, bisa, gitu ya. Jadi tergantung nanti risetnya kemana. Jadi bahan awal itu tidak hanya seputar tumbuhan saja, hanya saja karena di Indonesia ini tumbuhannya ini sangat luas, ya kan, koleksi floranya yang berkesan sebagai obat ini sangat luas, jadi kita banyak memanfaatkan dari tumbuhan. Walaupun tidak menutup kemungkinan dari sumber daya kelautan ataupun mikroorganisme tadi, gitu ya. Kalau itu yang banyak di TikTok, yang itu orang mengembangkan sendiri di toples, dia kayak ibu apa ya namanya, scuba atau apa pun Scoby, dan Scoby itu kan bakteri atau apa ya? Itu langsung dimakan. Tergantung tujuannya apa. Tujuannya untuk pengobatan atau ini ya. Jadi Anda boleh loh ya mengonsumsi bakteri tapi tertentu seperti bakteri probiotik. Nah, biasanya terdapat pada produk-produk dairy food. Jadi bukan berarti kalau Anda di tubuh Anda itu bersih, ya Anda juga perlu mikroorganisme, perlu mikroba untuk menguraikan apa yang kalian makan, terutama di pencernaan. Lalu gimana Bu? Gak apa-apa Bu, saya minum banyak. Enggak, tetap harus dikontrol karena jumlah mikroorganisme kalau dia sudah mencapai jumlah tertentu dia bisa menginfeksi. Jadi hati-hati. Bukan berarti kalau minum dairy food ya, jadi kayak produk-produk olahan susu yang banyak probiotik itu harus banyak karena bagus untuk pencernaan. Ya, tapi kalau nanti bakterinya jadi banyak, dia akan berkembang menjadi patogen. Akhirnya apa? Diare. Seperti itu. Bisa tapi ini ya harus dicek dulu ya. Maksudnya kualitinya gimana. Jadi yang kalau namanya kita mau produksi, kita mau berikan ke masyarakat, kita mau jual, itu harus dicek dulu apakah ini berbahaya atau tidak pada jumlah tertentu. Jadi tetap harus tahu minimal takarannya. Itu ya Mas. Kemudian untuk infeksi, jadi seorang farmasis tidak berperan mendiagnosis adanya infeksi, tetapi penting untuk memahami penyakit yang disebabkan virus, jamur, bakteri, dan protozoa. Lalu peran tim farmasis dalam menghindari infeksi adalah untuk mengetahui karakteristik patogen yang berbeda, potensi dari penyakit, dan protokol manajemen yang paling cocok. Dan yang ketiga, seorang farmasis profesional harus bisa satu mendiskusikan pilihan pengobatan dengan rekan-rekan klinis yang lain dan memahami reaksi tubuh bereaksi terhadap paket infeksius sehingga bisa memberi saran kepada pasien tentang cara menangani gejala sakit atau simptom yang ada. Jadi ada 3 peran untuk bagaimana kita bisa memahami infeksi. Peran kita sebagai farmasis. Kemudian untuk mengendalikan mikroba di sini adalah salah satu isu yang penting adalah memainkan bagian penting dalam karir setiap apoteker atau farmasis adalah untuk kasus resistensi antibiotik ya. Jadi untuk mengawasi peredaran dan penjualan antibiotik. Kemudian karena antibiotik ini kalau terlalu sering ya, terlalu digunakan, dia akan kehilangan kegunaannya dikarenakan patogen tertentu penyebabnya mampu mengembangkan mekanisme untuk menetralisir. Jadi jangan dikira yang punya mekanisme untuk bertahan hidup itu cuma manusia. Mikroba itu juga mereka juga ingin bertahan hidup. Nah, mereka harus melestarikan jenisnya, jadi menjaga eksistensinya. Jadi mereka akan berbuat apapun untuk bisa bertahan hidup, termasuk membuat resistensi ini. Kemudian beberapa isolat klinis seperti Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, dan Mycobacterium tuberculosis telah ditemukan tahan terhadap semua terapi antibiotik standar. Nah, ini harus hati-hati. Padahal sampai sekarang yang ini masih banyak. Penting untuk memahami pengendalian mikroba penyebab infeksi dengan menggunakan
Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk pertemuan pertama kita. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Demikian video pengajaran saya di kelas. Semoga video tersebut dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan dharma pengajaran yang saya lakukan di kelas tersebut. Sebelum mengakhirinya, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2025, khususnya kepada Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti Kemendikti-Saintek Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih terhadap dukungan segenap sejawat dosen mahasiswa dari Prodi Farmasi D3 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Permohonan maaf saya sampaikan sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan dalam video yang saya tampilkan. Terima kasih atas perhatian dari segenap panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.